Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Kisah ini berawal dari sulitnya Mbak Darman dalam melewati sakaratul mautnya. Sudah beberapa bulan, bahkan berbulan-bulan, Mbak Darman menderita penyakit yang aneh. Tiba-tiba tubuhnya lemas dan mati separuh. Semua ingatannya mulai menghilang. Semua ilmu-ilmunya juga tak bisa memberikan pertolongan kepadanya. Mbak Jasmu hanya bisa mengerang, berteriak, merasakan rasa sakit yang menderita di seluruh tubuhnya. Setiap malam Mbak Darman selalu tampak ketakutan, seperti melihat sesuatu yang datang menemuinya. Matanya pun melirik ke kanan ke kiri. Tubuhnya berkeringat yang tak bisa menyembuhkan rasa ketakutan yang dialaminya. Bahkan Mbah Darmo terlewat seperti orang ketakutan. Kejadian itu sudah berlangsung 2 bulan terakhir ini. Tubuh Mbah Darmo tampak semakin kurus, karena apa saja yang ia makan selalu ia muntahkan. Selalu tak enak atau tak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Keluarga Mbak Darmo sendiri sampai bingung untuk berbuat apa lagi demi kesembuhan Mbak Darmo. Beberapa paranormal atau orang pintar sudah banyak didatangkan untuk mencoba mengobati penyakit dari Mbak Darman. Namun dari berbagai usaha itu masih saja belum membuahkan hasil. Seperti tubuh Mbak Darman menolak. Ternyata ada beberapa ilmu dari Mbak Darman yang masih belum bisa dikeluarkan, dan itu malah akan mempersulit kematian dari Mbak Darman. Pernah ada juga yang mau mengobati Mbak Darman, dan dia sudah membacakan doa pada sebuah gelas yang berisikan air putih. Namun tiba-tiba gelas tersebut pun pecah ketika berkeping-keping. Dan selama itu pula Mbak Darman sangat menderita dengan keadaannya. Dia selalu merasakan kesakitan di seluruh tubuhnya. Berkali-kali juga Mbak Darman mulai muntah darah. Malam itu Mbak Darman sakit keras dan berteriak-teriak tak karuan arahnya. Tubuhnya pun kini mulai melemas. Beberapa keluarga sudah banyak yang membacakan Yasin di samping tubuh Mbak Darman. Mata Mbak Darman tampak melihat ke sana kemari seperti orang yang ketakutan. Terlihat keringat dingin yang mulai mengeluar dari tubuhnya. Kini mulut Mbak Darman mulai tertutup dan tak bisa berkata-kata lagi. Hanya raut wajahnya yang ketakutan itulah tampak di wajahnya. Sungguh mengenaskan sekali bagi siapa saja yang melihat kondisi Mbak Darman saat itu. Di luar rumah tersendiri terdengar hujan deras mulai turun. Suara angin mulai terdengar bergemuruh seperti suara ombak badai yang menerjang. Dari kejauhan terdengar juga suara rolongan anjing hutan yang tak henti-hentinya menggonggong di tengah malam yang gelap gulita itu. Malam itu tak seperti malam biasa. Malam yang sedikit, bahkan mungkin suasana sangat menegangkan dan mencekam. Kabut malam pun mulai turun, menghalangi pandangan. Suasana rumah penduduk desa sangat sepi. Tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah. Sepertinya malam itu malam yang berbau kematian. Sekitar pukul 12 malam, di saat anak-anak dan saudara Mbak Darman tertidur lelap, tiba-tiba terdengar rangan kesakitan yang sangat keras yang keluar dari kamar Mbak Darman. Beberapa anggota keluarga yang kaget mendengar cerita dari suara Mbak Darman segera berlarian menuju kamar Mbak Darman. Dan betapa terkejut mereka setelah tiba di sana. Mereka mendapati tubuh Mbak Darman yang terkapar, kejang, bermandikan darah. Dari mulut, hidung, telinga Mbak Darman mengeluarkan darah.
Mbah Darman mati dengan muntah darah yang sangat banyak yang membasahi pakaian dan selimutnya. Mbah Darman meninggal malam itu dengan cara yang mengenaskan dan menyakitkan, serta mengerikan. Semua keluarga turut sedih dan berduka cita malam itu. Mereka tak bisa membayangkan kalau Mbah Darman akan bernasib seperti ini di akhir hidupnya. Kematian yang menyisakan tanda-tanya dan teka-teki mengapa Mbah Darman meninggal dengan cara seperti itu. Keesokan paginya, warga sekitar yang mendengar kabar kematian dari Mbah Darman segera berbondong-bondong menuju ke rumah Mbah Darman untuk ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Mbah Darman. Banyak juga para warga yang datang untuk melayat di rumah Mbah Darman. Kematian Mbah Darman menjadi perbincangan dari para warga. Sekitar pukul 9 pagi, jenazah Mbah Darman segera diberangkatkan ke lokasi pemakaman desa. Iring-iringan para pelayat pun berjalan pelan ke tempat pemakaman. Baru saja jenazah diberangkatkan dan para pemangku keranda jenazah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba datang angin kencang yang menerjang ke arah keranda jenazah Mbah Darman. Mereka berusaha payah untuk memegang kuat keranda jenazahnya agar tak terlepas akibat hempasan angin yang datang tiba-tiba secara cepat dan kuat. Tak lama kemudian tibalah juga rombongan para pelayat dan pembawa jenazah Mbah Darman di lokasi pemakaman desa. Suasana terasa aneh saat itu. Jenazah Mbah Darman pun kemudian dikeluarkan dari keranda jenazah dan terlihat kain kafan Mbah Darman yang dipenuhi dengan darah. Tampak di sekitarnya darah yang berceceran. Para pelayat pun kaget melihatnya. Atas saran dari Pak Mudin, jenazah kemudian segera dimakamkan dan dimasukkan ke dalam liang kubur. Namun ternyata liang kuburnya tidak muat. Apa para penggali kubur yang salah ukur? Ataukah jenazah Mbah Darman yang memang memanjang? Akhirnya diputuskanlah untuk memperlebar panjang liang kubur tersebut. Dan tak lama kemudian, para penggali kubur pun kemudian turun untuk menggali kubur lagi. Mereka berharap kali ini jenazah Mbah Darman muat untuk dikuburkan. Jenazah Mbah Darman kemudian coba dimasukkan lagi ke dalam liang kubur. Namun apa yang terjadi membuat para pelayat tercengang. Lagi-lagi jenazah Mbah Darman tak muat dimasukkan ke dalam liang lahat yang sudah diperlebar panjangnya. Aneh, tapi itulah yang terjadi pada proses pemakaman jenazah Mbah Darman. Hal ini membuat bingung keluarga dan para pelayat yang ada, juga Pak Mudin. Pak Mudin sendiri sampai geleng-geleng beristighfar. Para penggali kubur pun lagi-lagi harus turun untuk memperbaiki, melebarkan lagi lubang liang kubur tersebut. Mereka tampak keringatan, tampak susah payah menggali kubur lagi. Baru kali ini mereka mengalami hal yang aneh seperti ini. Penggalian pun selesai, dan lagi jenazah Mbah Darman segera dimasukkan ke dalam liang kubur. Lagi-lagi jenazah tak bisa masuk dalam liang kubur, padahal tinggal sedikit lagi. Akhirnya diambillah keputusan untuk menekuk sedikit jenazah dari Mbah Darman. Jenazah pun dipaksa untuk dimasukkan ke dalam liang kubur. Dan akhirnya proses pemakaman Mbah Darman pun selesai. Selesai sudah pemakaman dari Mbah Darman yang penuh kejadian di luar nalar. Pak Mudin kemudian membacakan doa untuk mengirim arwah dari Mbah Darman. Sementara itu para warga yang ikut melayat
Mereka kemudian berjalan meninggalkan lokasi pemakaman desa tersebut. Mereka mulai meninggalkan lokasi tersebut. Setelah membacakan doa, para keluarga kini kemudian meninggalkan lokasi pemakaman desa tersebut. Namun, baru saja 7 langkah mereka berjalan, tiba-tiba terdengar suara petir yang menyambar. Pada hari itu tidak ada hujan dan mendung. Beberapa anggota keluarga kaget dan mereka pun menoleh ke belakang, ke arah makam Mbah Darman. Angin tiba-tiba datang sangat kencang di sekitar pemakaman desa tersebut. Dalam hati keluarga Mbah Darman, mereka hanya bisa mendoakan agar almarhum mendapatkan ampunan atas semua kesalahan yang pernah dibuatnya di masa muda. Karena hingga ajal menjemput, Mbah Darman belum juga bertobat dari pekerjaannya. Tampak kuburan Mbah Darman mengeluarkan asap hitam dari dalam tanah. Asap yang menghitam menembus dari bawah tanah, seperti ada sesuatu yang terbakar. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan kuburan Mbah Darman dan Mbah Darman sendiri. Tujuh hari setelah kematian dari Mbah Darman, santer dibicarakan oleh para warga, yaitu kematian Mbah Darman yang sangat misterius dan penuh keanehan. Ada beberapa cerita dan kejadian yang dialami oleh beberapa warga, juga seorang penjaga makam desa. Mas Tono bercerita, saat ia baru pulang dari mengojek di desa sebelah. Saat itu, ia tengah mengantarkan seorang wanita yang meminta diantar pulang. Setelah Mas Tono selesai mengantarkan penumpangnya, ia kemudian bergegas kembali pulang, putar balik ke arah desanya. Dengan sepeda motornya, Mas Tono pun menembus kegelapan malam, menyusuri jalan desa yang kanan kirinya banyak pepohonan besar. Dan tak lama kemudian sampailah Mas Tono melewati makam pemakaman desa. Dan pada saat itu, Mas Tono kaget saat ia mendengar suara orang merintih meminta tolong. Terdengar juga seperti suara cambukan yang sangat keras, seperti suara petir yang menggelegar. Mas Tono yang kaget segera tancap gas meninggalkan lokasi pemakaman desa tersebut dengan tubuh yang gemetaran. Lain halnya dengan Bapak Inem yang bercerita pernah mengalami hal yang aneh dan menakutkan. Saat itu Bapak Inem pergi ke pasar untuk membawa dagangan sayurnya. Seperti biasa, setelah subuhan, Bapak Inem segera berjalan menyusuri jalan untuk pergi ke pasar. Ternyata jalan menuju ke arah pasar juga harus melewati pemakaman desa tersebut. Bapak Inem sendiri sudah terbiasa pergi malam ke pasar. Sesampainya di depan pemakaman, Bapak Inem kemudian berpasang-pasang dengan seorang laki-laki tua yang berjalan lunglai. Bapak Inem melihat kalau lelaki tua itu banyak luka di tubuhnya. Saat itu, Bapak Inem tak berpikiran yang aneh-aneh. Beberapa saat berjalan, Bapak Inem mulai bertanya-tanya, siapa orang yang barusan berpapasan dengannya. Karena penasaran, Bapak Inem kemudian menoleh ke arah belakang. Dan betapa terkejutnya Bapak Inem saat itu. Ia melihat ada seorang pun yang ia lihat. Cerita berbeda lagi yang dialami oleh Pak Nardi. Pak Nardi adalah seorang penjaga makam desa. Ia bekerja dengan sukarela membersihkan dan merawat area pemakaman desa tersebut. Tidak setiap hari Pak Nardi membersihkan area pemakaman desa tersebut, hanya beberapa hari sekali dalam waktu seminggu. Sore itu Pak Nardi sedang membersihkan area pemakaman seperti biasanya. Namun, ia merasakan ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang kurang mengenakan. Pak Nardi samar-samar mendengar suara rintihan minta tolong, rintihan seperti orang kesakitan dan tersiksa. Pak Nardi kemudian mencari dari mana datangnya suara misterius tersebut. Dan tiba-tiba, pandangan matanya pun tertuju pada sebuah makam
yang terlihat tanahnya menghitam seperti terbakar. Di sela-selanya terlihat asap tipis yang keluar. Sore semakin larut dan malam telah tiba. Saat Pak Nardi mau meninggalkan area pemakaman tersebut, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara petir yang menyambar di area pemakaman. Saat itu Pak Nardi sudah berada di luar area pemakaman di tepi jalan. Pak Nardi samar-samar juga mendengar suara orang berteriak kesakitan minta tolong. Terasa suara itu seperti suara orang yang mendapatkan siksa kubur. Karena Pak Nardi sadar beberapa kali ia telah mendengar hal-hal di luar nalar seperti itu selama ia menjadi penjaga makam desa. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.